Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rohmawati, SPD. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Gusdur Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207123193. Berikut adalah video praktik saya sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Maka dari itu, saya memohon dengan hormat kepada dosen penilai dan guru pamong agar memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ha ha ha. Berbeda. Terima kasih. Bu Dewi cek kehadirannya dulu untuk ketua kelas. Silakan laporan. Hari ini masuk semua, Bu. Oh ya, terima kasih. Oke, kelihatan tidak ada bangku yang kosong, berarti memang masuk semuanya. Untuk kegiatan yang pertama, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku Tidak Kulupakan. Tahu? Tahu? Oke. Biar lebih hikmat, kita berdiri dulu semuanya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih, bisa duduk kembali. Silakan. Bu Dewi minta tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Bisa dibuka juz amannya, kita membaca satu surat dulu. Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa ra'ayal insana laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak,
Masih ada yang ingat? Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar apa? Tentang Tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, Bu Dewi sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Anak-anak bisa membuka buku paket yang sudah ada di meja kalian untuk dibuka halaman 75. Sambil disimak untuk tujuan pembelajarannya. Untuk pertemuan yang pertama ini nanti anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Paham ya anak-anak? Silahkan dikeluarkan buku tulisnya. Nanti anak-anak mencatat poin penting yang anak-anak pahami dari buku bacaan atau buku paket yang nanti akan anak-anak baca mulai dari halaman 75. Paham? Nanti poin pentingnya dicatat di buku tulismu biar nanti anak-anak paham ketika Bu Dewi menjelaskan. Gitu ya? Poin-poin pentingnya dicatat. Kemudian nanti kalau ada istilah yang belum anak-anak pahami bisa dicatat juga nanti untuk ditanyakan kepada Bu Dewi setelah Bu Dewi menjelaskan materi. Gitu ya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk kegiatan yang selanjutnya Bu Dewi akan memutarkan sebuah video. Nanti anak-anak mengamati. Ya. Nanti anak-anak mengamati karena setelah anak-anak membaca nanti melihat video biar lebih paham. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Itu ya. Melaksanakan ibadah haji para pemilik Islam dari Yahud Islam dan hadir di Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW menuju kaum muslim di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Cukup, anak-anak sudah menyimak tayangan video yang Bu Dewi putarkan ya? Ya, tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Tadi anak-anak juga sudah membaca materi yang sudah ada di dalam buku, kemudian sudah melihat tayangan video, sudah menyimak. Jadi Bu Dewi akan jelaskan sedikit tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Ini yang anak-anak perlu pahami dulu, nggih, kata-kata hijrah. Pernah mendengar kan? Hijrah itu artinya pindah. Iya. Kok pindah sih? Nabi Muhammad itu pindah dari mana? Kota kelahirannya di mana? Mekah. Kemudian pindah ke Madinah. Perpindahan Nabi Muhammad beserta
sahabatnya dan kaum-kaumnya itu dilatar belakangi karena sesuatu. Pindah itu tidak asal pindah, tapi karena ada sebab-sebabnya yang menyebabkan Rasulullah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Kira-kira apa saja sih sesuai dengan yang anak-anak sudah baca dan video yang sudah diamati, sudah ditonton. Bu Dewi jelaskan sekali lagi bahwa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah itu karena apa? Ada yang tahu? Najwa, coba kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah itu tidak berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Ya, inti dari yang pertama, Nabi Muhammad itu hijrah karena ada perintah dari siapa? Allah. Dari Allah melalui malaikat Jibril disuruh pindah atau hijrah ke kota Madinah. Alurnya bagaimana? Apakah berjalan mulus begitu saja? Oh tidak, banyak rintangannya, okay? Karena diperintahkan untuk pindah itu karena ada musuhnya, ya toh? Nah, tantangannya berarti bagaimana sih biar tidak ketahuan musuhnya ini? Musuhnya siapa? Kaum kafir Quraisy. Langkah yang pertama, Nabi Muhammad memerintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringan beliau dan mengenakan jubah yang biasa Nabi Muhammad pakai, tidur berbaring di situ biar kaum kafir Quraisy mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Padahal Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajaknya berhijrah. Lalu melalui pintu yang sempit ke arah belakang dan sampailah nanti di Gua Sur. Di Gua Sur bermalam selama berapa hari? 3 hari 3 malam di sana. Nah, karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang sangat setia, Abu Bakar masuk dulu ke dalam gua. Anak-anak bisa bayangin nggak gua itu tempatnya seperti apa? Nggak tahu. Peteng, gelap, iya. Karena di kayak lorong kayak gitu, nggih. Di dalam gua itu Abu Bakar memastikan dulu. Abu Bakar masuk dulu ke dalam gua, memastikan bahwa tempat itu aman, tidak ada mara bahaya, misalnya binatang buas atau apa. Nah, setelah memastikan aman, barulah Nabi Muhammad masuk bersama Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad istirahat, Abu Bakar pun mempersilahkan Nabi Muhammad tidur di pangkuan Abu Bakar. Bahkan ketika malam hari Nabi Muhammad sedang lelap-lelapnya, Abu Bakar digigit hewan yang sangat ganas. Apakah itu? Kalajengking. Sehingga Abu Bakar ingin berteriak tapi diempet sama Abu Bakar karena sedang ada Rasulullah yang tidur, takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah terbangun dan tahu bahwa Abu Bakar habis digigit hewan yang sangat berbahaya. Kemudian sama Rasulullah diolesi dengan ludahnya, habis itu langsung sembuh. Coba bayangkan ketika itu Nabi Muhammad tidur, terus Abu Bakar berteriak, aku digigit lalu sakit sekali, nanti didengar oleh musuhnya. Nah, itu termasuk salah satu pertolongan Allah biar hijrah Nabi Muhammad itu perjalanannya lancar. Setelah itu musuhnya datang di depan Gua Sur itu, melihat kira-kira ada orangnya apa tidak di dalam gua itu. Tapi lagi-lagi datang pertolongan Allah dalam bentuk apa? Laba-laba. Jaring, pinter, jaring laba-laba. Berarti ini membaca dan menyimak dengan baik ya anak-anak. Jaring laba-laba itu pertanda apa toh? Misalnya sampean di rumah, ada jaring laba-laba di sebuah bangunan, berarti pertanda apa itu? Bahwa boten enten wangi, suwung, nggih. Nah, itu bentuknya pertolongan Allah. Pintunya itu ditutupi dengan jaring laba-laba biar musuhnya itu mengira bahwa ini berarti nggak pernah dilewati karena penuh dengan jaring laba-laba. Lagi-lagi itu adalah pertolongan Allah. Kemudian setelah dirasa aman, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan pengikutnya melanjutkan perjalanan sampai di nanti sebelum ke Madinah. Nabi Muhammad singgah untuk membangun Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun. Habis itu melanjutkan lagi sampai tibalah di kota Madinah. Bagaimana sambutan warga kota Madinah sana? Disambut dengan ramah, gembira, dengan
sukacita pokoknya ya. Jadi ini anak-anak perlu tahu juga bahwa hijrah itu artinya pindah. Nabi Muhammad kan hijrah sama Abu Bakar dan kaum yang lainnya, itu dinamakan kaum muhajirin, artinya kaum yang pindah. Sedangkan penduduk Madinah yang menyambut kedatangannya Nabi Muhammad beserta kaumnya dinamakan kaum Ansor. Diingat-ingat ya, muhajirin itu yang pindah, Ansor itu yang menolong. Karena Ansor itu berasal dari kata nasoro yang artinya menolong. Jadi kaum Ansor menolong Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu. Jadi sesampai di Madinah, bagaimana keadaan dakwah Nabi Muhammad berkembang dengan pesat ya. Seperti itu. Dari materi yang sudah Bu Dewi paparkan dan yang sudah anak-anak terima, mulai dari membaca, mengamati, mendengarkan, sekarang ada tugas secara kelompok. Nanti Bu Dewi bagi kelompoknya menjadi 3. Anak-anak mengerjakan tugas yang Bu Dewi perintahkan. Silakan sekarang membentuk kelompok dulu. Nanti Bu Dewi tentukan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, 3 di sebelah sana ya. Anak-anak perhatikan dulu, Bu Dewi sebentar, sudah terbentuk ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Tugasnya adalah anak-anak membuat paparan tentang perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad. Paham? Paham? Silakan buat kreasi, mau ditambah gambar atau bagaimana ya, mau dibuat peta konsep atau bagaimana, terserah, kerja diskusi kelompoknya masing-masing gitu ya, atas kesepakatan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti paparkan di depan kelas hasilnya. Siap? Pastikan tulisannya bisa dibaca, tidak terlalu kecil. Silakan kalau mau dibuat ada gambar, nanti biar semakin memahami yang melihat sama yang membaca, nanti ada biar tambah kalau misalnya mau ditambah gambar ya silahkan ya. Nah, kalau mewarnai kok pakai krayon kayak gini, pastikan tulisannya tidak kalah dari warna krayonnya gitu ya. Nanti tulisannya kelihatan jelas, ukurannya juga besar. Oke, kalau mau ditambah enggak, yang penting jelas tulisannya. Hasil hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah baginda bersama dengan Abu Bakar dan kaum-kaumnya. Mereka berjalan menuju ke kota Madinah. Di tengah perjalanan mereka beristirahat di Gua Sur. Setelah 3 hari mereka melanjutkan perjalanan dan mereka membangun masjid pertama yang bernama Masjid Quba. Lalu Nabi Muhammad dan
Abu Bakar dan kaum-kaumnya berjalan menuju ke kota Madinah. Mereka disambut dengan hangat dan meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke. Tentang Nabi Muhammad, tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke. Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan baginda. Nabi Muhammad SAW berjalan menuju ke gua. Nabi Muhammad berada di gua Tur selama 3 hari. Nabi Muhammad sebelum pergi dia membuat musola yang bernama Kuba. Masjid ya? Masjid Ya. Kuba. Terus Nabi Muhammad dan Abu Bakar berjalan serta kaum-kaumnya berjalan ke Madinah. Tiba di kota Madinah dan disambut oleh orang penduduk Madinah dengan sukacita. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, sebentar Mbak. Oke. Oh ya, makasih. Ini hasil dari kelompok 2 ya, karya dari kelompok 2. Nanti bisa ditempelkan di mading sana, apalagi hasilnya penuh dengan gambar, nanti biar tertarik yang membacanya. Oke. Silakan untuk kelompok yang terakhir ini ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 28 Safar. Nabi keluar dari rumah baginda. 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yatsrib. Nabi berada di gua selama 3 hari. Rabiul Awal tiba di Kuba, di Masjid Kuba dan mengerjakan Masjid Kuba. 12 Rabiul Awal tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh kegemaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok 1. Terima kasih. Menghasilkan bagus-bagus semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kekompakannya. Untuk bangkunya bisa ditata kembali seperti semula. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari mengamati, membuat proyek, dan anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Semuanya bagus-bagus. Bu Dewi ucapkan sekali lagi terima kasih. Untuk mengukur hasil belajar kalian hari ini, Bu Dewi sudah menyiapkan soal sebanyak 10 soal, nanti dikerjakan secara mandiri. Yang tadi sudah berkelompok, sekarang mandiri.
dikerjakan di sini, nanti langsung dikumpulkan ya. Cuma ada 10 soal. Ini untuk mengetahui pemahaman kamu, apakah anak-anak ini sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, apakah belum. Oke, sudah dapat semuanya, silakan langsung bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan ke depan kalau sudah selesai. Jangan lupa untuk diberi nama. Yang pertama kali jangan lupa beri nama dulu. Sudah selesai semua? Oke, terima kasih. Langsung kerjakan ke sini. Langsung kumpulkan ke sini kok kerjakan. Nah, wajahnya sumringah semua. Semoga tidak ada yang kesulitan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, lagunya boleh dibawa pulang sebentar. Sudah semua? Oke, terima kasih. Nanti Bu Dewi nilai. Oke. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari apa yang kita pelajari, bahwa Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Di latar belakangnya apa sih? Karena apa? Iya, karena kaum kafir Quraisy. Di latar belakangi karena kaum kafir Quraisy. Makanya perjalanan hijrah ke Madinah, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah gimana? Apakah berjalan mulus? Atau tetap banyak rintangan, nggih? Maka dari itu kita dalam meneladani Nabi Muhammad, ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan rintangan, kita harus tetap berusaha dan berdoa. Kita meneladani sifat beliau biar kita berhasil meraih cita-cita kita. Kalau anak-anak kesulitan mengerjakan soal atau kesulitan mengerjakan PR, gimana caranya? Berdoa toh? Terus berusaha, tanya, ken marai sinten, gitu nggih. Yang terakhir, tadi Bu Dewi sudah membagikan lembar yang berisi sebuah lagu. Biar nanti anak-anak tambah paham kalau memakai lagu, insya Allah biasanya makin paham toh. Kalau ngapalin lagu, nyatanya anak-anak misalnya ngapalin lagu dangdut juga cepet nyantele toh. Bon, diperhatikan, ini nadanya pakai nada lir-ilir yang menjelaskan tentang perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad. Rangkuman meskipun tidak terangkum semuanya, tapi mudah-mudahan menjadikan anak-anak cepat paham. Ngerti? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman di tengah malam berjalan, ditemani Abu Bakar, ditemani Abu Bakar, di Gua Sur bersembunyi, musuh-musuhnya mencari, turunlah mukjizat Nabi, laka-laka melindungi, laka-laka melindungi. Nabi sampai di Madinah, disambut dengan meriah, disambut dengan meriah. Nanti kalau bisa dihafalkan biar anak-anak semakin paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Siap? Siap. Untuk yang terakhir, sebagai rasa cinta kita pada negara kita tercinta, pada daerah kita menyanyikan lagu daerah. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul gembelengan, yunggi yunggi wakil gembelengan, wakil berimpang sekali tadi latar, wakil berimpang sekali tadi latar. Oke, terima kasih. Sebelum Bu Dewi akhiri, Bu Dewi tanya dulu bagaimana dengan pembelajaran atau kegiatan belajar hari ini. Apakah anak-anak bahagia dan
Bisa cepat memahami apa yang Bu Dewi sampaikan? Ada masukan? Oke, terima kasih. Baiklah, kalau seperti itu, besok untuk pelajaran yang selanjutnya masih tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Nanti anak-anak bisa dipelajari lagi di rumah untuk memperdalam materi. LKS-nya dibuat latihan untuk soal-soalnya, paketnya juga dipelajari di rumah. Kemudian nanti anak-anak bisa mencari dari sumber lain, tidak hanya dari buku yang anak-anak punya, tapi nanti bisa pinjam di perpustakaan, bisa mencari dari sumber internet, bisa YouTube, TikTok, banyak kan sekarang. Nah, banyak media untuk belajar, untuk mendalami apa yang kita pelajari hari ini biar nanti makin paham dan besok juga makin paham. Gitu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan dipimpin doa, Mas Rozan, minta tolong. Siap, Kak, berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tariqaha wa arinal badila badila warzuqna sabila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Guru Huda, cerdas, berkarakter, berbudaya. Sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.